wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat LNG KUA Kecamatan Sedan, jumpa lagi dengan saya dalam program Obrolan Gayeng KUA Sedan. Dalam kesempatan kali ini, saya ditemani narasumber yang luar biasa. Beliau ini adalah Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang. Beliau adalah Bapak Haji Muhammad Fattah SAG MED. Supaya kita lebih akrab lagi dengan beliau, yuk kita langsung ngobrol gayeng sama beliau. Assalamualaikum Bapak Fattah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, hari ini sehat insya Allah. Alhamdulillah ya Pak ya. Bapak, supaya sahabat LNG KUA Kecamatan Sedan khususnya dan lebih luas lagi adalah semua masyarakat Kabupaten Rembang lebih mengenal dengan Bapak. Bapak perkenankan untuk memperkenalkan profil Bapak. Baik, terima kasih. Sahabat religi KUA Sedan yang saya hormati semuanya, alhamdulillah wasyukurillah. Saya memang orang baru di kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang karena memang sejak pertengahan Januari kami mendapatkan tugas di kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang. Meskipun orang baru di kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang, tapi sebelumnya juga pernah menjadi ASN di Kabupaten Rembang. Tepatnya tahun 2012-2013 pernah bertugas menjadi kepala madrasah Al-Hifz. Jadi ya kembali ke Rembang lagi, meskipun rumah kami ada di Blora, sehingga setiap hari insya Allah pagi dan sore kita berangkat ke Rembang, pulang balik ke Blora. Kira-kira sementara semacam itu. Untuk riwayat pendidikan Bapak? Alhamdulillah riwayat pendidikan kami bermula ketika di Madrasah Ibtidaiyah, kemudian Madrasah Sanawiyah, dan juga kemudian di Madrasah Aliyah. Setelah itu kami di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Alhamdulillah itu setelah selesai di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, kami mendapatkan tugas menjadi guru di Madrasah Al-Hifz Kelurahan. Ya, sejak itu kemudian di madrasah-madrasah, kemudian di kantor sampai sekarang. Ya, pendidikan terkini alhamdulillah pernah mendapatkan tugas dari negara untuk belajar S2 di USA. Itu di tahun 2000 lah ya, 2021. 2001. Nah, itu kami hampir 2 tahun di Amerika menyelesaikan overseas magister, kira-kira seperti itu. Pantesan Pak, saya melihat dari titel Bapak ini MED sepertinya luar negeri ya. Ya, Hebat sekali. Master of Education. Master of Education ya Pak ya. Baik Bapak, ini untuk yang di sosial media kita tuh sering melihat yang namanya revitalisasi KUA ya Pak ya. Sebenarnya apa sih Pak revitalisasi KUA ini Pak? Ya, begini Mbak. Jadi revitalisasi KUA itu salah satu program prioritas Kementerian Agama Republik Indonesia yang telah dicanangkan oleh Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, Gus Menteri ya terkenalnya ya, yaitu Gus Tutut. Itu ada 6 program prioritas Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang pertama adalah penguatan moderasi beragama, yang kedua adalah revitalisasi KUA, yang ketiga adalah transformasi digital, yang keempat pemberdayaan pesantren, yang kelima Islamic Cyber University, dan yang keenam adalah Religiosity Index. Nah, salah satu program prioritas itu adalah revitalisasi KUA. Revitalisasi KUA ini dimaksudkan bahwa kantor urusan agama itu menjadi ujung tombak bagi Kementerian Agama Republik Indonesia. Mengapa? Karena kantor urusan agama ada di tengah-tengah masyarakat langsung, yaitu setidaknya ada di kecamatan di seluruh pelosok negeri Indonesia ini. Maka sangat strategis posisinya di dalam menjamin layanan kehidupan beragama di tengah masyarakat Indonesia.
Jadi tujuannya revitalisasi KUA adalah meneguhkan kembali tugas dan fungsi yang sangat luar biasa, yaitu tugas beratnya, yaitu memberikan layanan, memberikan jaminan kehidupan beragama di tengah masyarakat seluruh Indonesia, baik perannya, kemudian tugas-tugasnya, dan data-data, keagamaan dan lain sebagainya. Itu fungsi dan tugas KUA diarahkan ke sana. Ya, layanan kehidupan keberagamaan nanti akan menjadi lebih baik lagi di tengah masyarakat. Lebih mantap lagi ya Pak? Iya, kira-kira seperti itu. Ini Bapak, di sosial media dan juga di dunia nyata, masyarakat ini kan lagi digegerkan tentang pembatalan haji nih Pak. Ya. Itu sebenarnya bagaimana Pak? Ya, begini, jadi menjamin kelancaran pelaksanaan haji itu menjadi tugas utama kerajaan Saudi Arabia, gitu kan. Jadi segala keputusan yang dilakukan itu tentu mengacu kepada kebijakan istana atau kebijakan kerajaan Saudi Arabia. Indonesia tinggal ikut saja di sana memutuskan seperti apa. Nah, karena situasi terkini menurut catatan dan data yang akurat, tentu saja seluruh dunia, negara-negara datanya ada semua, dan itu selalu dikaji hari per hari bahkan oleh kerajaan Saudi Arabia, dan Kementerian Khusus Haji di sana mencatat data-data itu dan kemudian mempertimbangkan matang-matang, karena untuk suksesnya pelaksanaan haji tentu tugas berat adalah di istana kerajaan Saudi Arabia menjamin kesehatan dan keamanan jamaah dari seluruh dunia. Oleh sebab itu tentu kajian sangat mendalam, kajian klinis, laborat, dan pandemik itu benar-benar dikaji secara mendalam. Catatan terkini ternyata memang sangat tidak memungkinkan ketika harus pada saatnya nanti haji itu dilaksanakan prosesi ritual haji. Termasuk Indonesia adalah salah satu dari banyak negara yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan. Realnya sesungguhnya kalaupun diberikan kuota untuk Indonesia itu mendapatkan kuota sekitar hanya 5 sampai 10 ribu. 5.000 sampai 10 ribu. Ini akan sangat berat sekali. Dalam artian hanya untuk menentukan siapa yang berangkat. 5.000 dari seluruh orang Indonesia itu kayak apa sulitnya dan lain sebagainya. Belum lagi nanti protokol kesehatan yang harus dipenuhi dan lain sebagainya. Tugas dan tanggung jawab penyelenggara Kementerian Agama Republik Indonesia dan juga kementerian yang lain-lain terkait sampai Saudi Arabia ini sangat berat. Jadi kita kemudian memutuskan mengikuti kebijakan Saudi, itulah kemudian kita membatalkan. Kementerian Agama Republik Indonesia dengan kajian yang mendalam, tentu sudah dengan DPR, tentu sudah dengan Presiden, tentu sudah dengan kementerian-kementerian terkait. Karena menyelenggarakan haji itu kementeriannya banyak, kesehatan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian semuanya terkait semua, dan alhamdulillah sudah diajak bicara semua dengan Kementerian Agama Republik Indonesia sampai pada keputusan kita tidak memungkinkan untuk mengirimkan jamaah haji tahun ini. Kira-kira seperti itu faktanya. Iya. Jadi sahabat religi, sebenarnya penyelenggaraan ibadah haji yang ditunda ini bukan untuk apa-apa, tetapi untuk lebih menekankan kepada perlindungan masyarakat ya Pak ya. Keselamatan dan keamanan. Kemudian Pak, ini banyak beredar hoax ya Pak ya, katanya hingga sampai membuat tagar yang katanya mohon maaf Gusman unfaedah gitu ya Allah, gara-gara apa namanya hoax tentang haji ini. Itulah Pak yang katanya terkait dengan Puan Maharani mengatakan bahwa Indonesia nggak diberi kuota padahal yang lain diberi, sehingga ada konfirmasi dari dubes Saudi Arabia itu ya Pak. Untuk Bapak, saran untuk masyarakat agar tidak termakan hoax ini apa sih Pak? Ya, jadi saya kira itu secara umum bahwa memang kita lihat di sosial media itu kan banyak sekali berita ya. Jadi dunia nyata ada, dunia maya ada. Artinya
di dunia maya sendiri itu ada macam-macam gitu. Berita semuanya itu banyak sekali, banyak yang real, banyak yang faktual, banyak yang manfaat, tapi ternyata juga banyak yang hoax, banyak yang tidak bertanggung jawab. Nah, maka kaidah umum lah saya kira, membaca berita harus dicek kebenarannya, harus ditanyakan kepada pihak-pihak yang berkait dan lain sebagainya tentang kebenaran dari berita ini. Ini penting gitu. Nah, misalnya khusus untuk tentang yang berkait dengan haji, pemberangkatan atau pembatalan haji, ya tanyakan ke Kementerian Agama, gitu kan? Karena yang paling berkompeten saya kira Kementerian Agama. Ataupun kementerian lain, boleh ditanyakan kepada Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan. Karena Dinas Kesehatan sangat berkait dalam hal ini. Nah, pembatalan haji alasannya karena tidak memungkinkan dalam hal pandemi, dalam hal kesehatan. Dinas Kesehatan, Kementerian Kesehatan ini sangat paham gitu. Jadi hal-hal yang berkait dengan berita itu harus di cross check kepada pihak-pihak yang berkait. Nah, ini untuk menjamin supaya ini ternyata tidak hoax, ternyata ini hoax saja. Nah, ini saya kira intinya cerdas bersosial media betul, ya Pak ya. betul. Jadi tidak asal bersosial media itu tidak asal. Jadi Bapak apa sih Bapak pesan dan kesannya untuk obrolan Gayeng KUA Sedan ini dari Bapak pribadi Pak? Terima kasih. Hari ini kan saya hari pertama ya saya datang di KUA Sedan, tapi saya kira impresif. Maksud saya mengesankan gitu. Apalagi di sini sudah ada podcast ya. KUA Sedan ini podcast KUA Sedan ini saya apresiasi, saya jempol betul karena belum ada di KUA yang lain. Jadi termasuk para sahabat obrolan Gayeng KUA Sedan. Semoga tetap setia bersama. Karena saya yakin lah ini banyak info-info penting ya yang melalui podcast ini sangat penting sekali dan manfaat di tingkat masyarakat. Saya sudah cek di beberapa tayangannya kan ada dari Polsek, ada dari Puskesmas, ada dari penyuluh-penyuluh ketia sendiri yang kredibel, itu informasi yang sangat bermanfaat gitu. Jalan terus dan insya Allah makin bermanfaat untuk masyarakat. Terima kasih. Baik, sahabat religi KUA Kecamatan Sedan, demikianlah obrolan Gayeng kita bersama Bapak Fatah. Semoga bisa membawa manfaat bagi sahabat religi KUA Kecamatan Sedan khususnya dan juga seluruh warga masyarakat Rembang umumnya. Demikian kami dari tim kru obrolan Gayeng KUA Sedan, mohon maaf jika terdapat salah kata dan akhir kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Obrolan Gayeng KUA Sedan mantap.